Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lensasi Pratiwi. Kali ini kita akan membahas tentang metode numerik dalam satu semester. Sebelum kita mulai, pastinya tentu ada yang namanya pembukaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, lalu materi pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari sampai dengan satu semester ke depan. Itu dibatasi atas dua. Yang pertama itu adalah mulai dari sekarang sampai dengan UTS. Selanjutnya nanti materi dari UTS hingga UAS. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang buku-buku apa saja atau referensi dari mana saja yang akan saya gunakan, lalu juga bagaimana sistem pembelajaran kita selama kuliah online. Terakhir adalah kontrak kuliah kita, absensi itu berapa persen, presensi berapa persen, lalu untuk UTS dan UAS itu berapa, dan tugas juga nanti akan saya jelaskan berapa persen. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, kenapa sih kita harus mempelajari metode numerik? Padahal kita informatika ya. Di informatika metode numerik ini berada di dalam perhitungannya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah software nantinya untuk membantu perhitungan-perhitungan dalam metode numerik. Juga di dalamnya metode numerik ini sebenarnya beberapa bab itu membahas bagaimana sih caranya kita menggunakan perhitungan dalam misalnya image dan yang lainnya, itu kan pasti menggunakan aljabar di dalamnya, menggunakan matriks di dalamnya. Materi pembelajaran kita itu ada 6. Yang pertama adalah konsep metode numerik nanti, lalu ada penyelesaian persamaan nonlinier, lalu ada persamaan linear simultan, lalu ada diferensiasi numerik, lalu ada integrasi numerik, dan penyelesaian persamaan diferensial. Nah, ke-6 ini nanti saya share di dalam e-learning. Kita menggunakan e-learning Untan, di mana semuanya harus aktif di dalam e-learning tersebut. Sistem pembelajaran kita itu mungkin nanti terdiri dari beberapa video yang akan saya share, dan nanti mungkin tidak selalu setiap minggu kita online. Jadi saya online maksudnya tatap maya ya, menggunakan entah itu Zoom atau Google Meet, tapi saya lebih mengedepankan membuat video seperti ini. Jadi nanti penjelasan juga video, jadi silakan kalian atur kecepatannya. Misalnya saya terlalu cepat, itu speednya bisa diturunkan, dan misalnya kurang mengerti, apalagi ini matematika ya, biasanya perlu pemahaman lebih, itu silakan diulang-ulang berkali-kali. Nah, dan itu akan saya upload di dalam e-learning kita, LMS Untan itu sendiri. Lalu di dalam itu apalagi selain video mungkin saya akan share beberapa e-book yang akan saya gunakan untuk pembelajaran, baik itu dalam latihan maupun dalam materi. Tapi tentu saja materi dalam presentasi yang ada nanti akan saya share ya materinya, silakan untuk dipelajari sebagai kelengkapan dari video yang saya share. Jadi mungkin saja video tersebut masih kurang paham, silakan dibaca lagi di dalam materi presentasi yang akan saya gunakan di dalam video tersebut. Lalu kita juga ada yang namanya tugas kelompok dan tugas individu. Nah, tugas kelompok sendiri itu pastinya secara berkelompok, lalu tugas individu itu sendiri-sendiri, di mana kalian memanfaatkan e-learning di dalamnya. Tapi nanti juga saya akan jelaskan beberapa tools yang akan kita gunakan di dalam metode numerik ini. Begitu juga dengan referensi yang saya gunakan. Pertama adalah Rinaldi Munir yang berjudul metode numerik ya. Itu nanti e-booknya silakan kalian cari sendiri, ada bukunya juga sudah dijual di toko-toko buku. Lalu saya pakai Capra, dan ada satu lagi e-book yang akan saya gunakan. Di situ e-booknya sudah berkaitan dengan Python. Nah, kenapa Python? Karena Python sendiri itu kita gunakan untuk metode numerik ini. Jadi kalian nanti diharapkan dapat memahami apa itu Python dan bagaimana menggunakan metode numerik, perhitungan numerik ini dalam si Python itu tadi. Lalu terakhir penilaian. Nah, penilaian ini saya hitung presensi 10%, lalu ada tugas mandiri itu saya hitung 20%, lalu tugas kelompok itu 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Jadi untuk tugas kelompoknya tentu saja lebih ke arah
coding ya, coding menggunakan bahasa Python tadi. Jadi saya embedkan seperti praktikum, karena metode numerik sendiri ini adalah hitungannya adalah praktikum. Lalu tugas mandiri itu mungkin nanti kita kerjakan soal-soal, atau kalian membuat sebuah video pembelajaran mengenai metode numerik itu sendiri. Nah, untuk nanti yang ada di pertanyaan, diskusi itu silakan nanti tanyakan langsung di dalam e-learning. Itu akan saya siapkan forum di setiap topiknya untuk membahas materi-materi yang sudah ada, dan nanti dalam pembelajaran setiap minggunya itu akan saya disable. Jadi minggu pertama silakan kalian pelajari, minggu kedua masih ada, minggu ketiga saya hapus. Bukan saya hapus, saya disable. Jadi maksudnya apa? Agar fokus pembelajarannya, tidak lihat yang kemarin. Jadi setelah kita mempelajari minggu ini, lalu minggu depan itu tidak lagi kalian mengulang yang pertama. Jadi yang pertama itu harus benar-benar kalian pahami dulu, ya. Kira-kira seperti itu, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau tidak, mungkin nanti saya biarkan saja, jadi kalian bisa ulang-ulang dari minggu pertama, minggu kedua. Tapi yang tentu saja saya batasi, ada due date-nya, itu adalah tugas. Tugas itu pasti selalu ada di tiap minggu, saya usahakan dikasih setiap minggu. Lalu nanti di dalam tugas-tugas tersebut juga ada batas waktunya, batas pengumpulannya, ya. Untuk pertanyaan lagi yang lebih lanjut, nanti mungkin kita bahas per topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.